Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap Syarah Nadmul Waraqat yang syarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Insyaallah taala tinggal sedikit lagi walaupun selesainya kapan wallahu alam. Nah, barakallahu fikum. Yang jelas nanti kalau mau persiapan setelah ini insyaallah baca kitab Al-Qawaidul Fiqhiyah. Al-Qawaidul Fiqhiyah Sa'di. Nah, barakallahu fikum, enggak usah syarahnya tapi matanya. Matanya pun ada syarah beliau juga, jadi pakai syarah beliau. Afwan ya. Matanya plus syarah beliau. Jadi tipis kitabnya. Al-Qawaidul Fiqhiyah. Segini kurang lebihnya. Cetakan Saudi tentunya bagus. Paham ya? Cetakan Mesir juga banyak. Tergantung milih yang mana, fotokopi pun enggak masalah. Yang penting kitab tersebut insyaallah akan kita baca dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu baru kita gabungkan antara Qawaidul Fiqhiyah dengan usulnya, yaitu kitab karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, syarah Mandhumah Qawaidul Fiqhi wa Usulih itu. Mungkin pernah dengar ya. Ada Mandhumah Qawaidul Fiqhi wa Usulih itu, syarahnya beliau itu enggak terlalu tebal, mungkin segini juga. Itu nanti langsung di dalamnya usul fikih dan juga qawaid fikihnya. Nah, itu yang akan kita baca insyaallah taala. Nah, kita hanya bisa berupaya dan berusaha semaksimal mungkin. Qala al-mu'allif rahimahullah, al-Imam Al-Amriti rahimahullah, tsumma bayyana rahimahullah aqsamal qiyas. Ini masih Syekh Ibnu Utsaimin. Faqala al-Imam Al-Amriti rahimahullah, wal yu'tabar salasatan fil rasmi li'illatin adifhu aw dalalah aw syabahin summa tabir ahwala. Di sini akan menyebutkan jenis-jenis qiyas. Jadi qiyas itu enggak hanya satu jenis. Qiyas itu berbagai macam jenisnya. Nah, barakallahu fikum, berbagai macam jenisnya. Kita lihat di sini apa saja, macam-macam. Nanti ada qiyas aulawi, ada qiyas ini dan itu. Nah, masuk dalam pembagian yang mana? Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yakni rahimahullah, annal qiyasa yanqasimu ila salasati aqsam. Perhatikan baik-baik. Qiyas itu terbagi menjadi 3 macam. Pertama qiyas illah. Pertama namanya qiyas illah. Jadi qiyas sebabnya karena illah, ada sesuatu yang memiliki apa? Sebab yang jelas gitu loh. Kenapa kok dikiaskan? Sebabnya karena ini. Kenapa nabit kok haram dikiaskan dengan khamr? Sebabnya karena memabukkan. Sudah kita lewati ya. Rukun qiyas ada berapa kemarin? Rukun qiyas 4. Apa itu? Al-asl, al-fara', al-illah, al-hukm. 4 itu upayakan ada di dalam qiyas. Nah, qiyas illah masuk di dalamnya. 4 rukun tersebut ada di dalamnya. Wa qiyasul dalalah. Qiyas dalalah ini enggak terang-terangan, cuman ada lafadznya itu menunjukkan itu loh. Dengan lafadz itu menunjukkan bahwasanya kalau dikiaskan itu pas dan sama. Yang ketiga wa qiyasus syabah. Dikiaskan karena ada unsur keserupaan. Paham maksudnya? Yang pertama qiyas illah, dikiaskan karena ada illahnya, ada sebabnya. Nabit kenapa haram? Kalau melebihi 3 hari karena memabukkan. Sebabnya memabukkan ini akhirnya dikiaskan dengan khamr. Haram enggak? Haram. Kullu muskirin haramun qaliluhu wa katsiruhu. Setiap memabukkan itu adalah haram, sedikit banyaknya. Terus bagaimana kalau minyak wangi pakai alkohol, Ustaz? Itu kan sedikit alkoholnya. Nah, kita katakan sedikit atau banyaknya kita terus tenang karena enggak meneliti, enggak tahu. Tapi asalnya dihindari. Membeli minyak wangi yang non alkohol. Paham ya? Non alkohol, banyak sekali dijual. Jadi jangan tertarik dengan disemprotkan kemudian langsung gitu ya, langsung dingin, bukan itunya. Kita berhati-hati alkoholnya itu ya, alkoholnya. Qaliluhu wa katsiruhu haram. Sedikit dan banyaknya haram, kecuali yang dikecualikan karena darurat. Seperti misalkan barakallahu fikum ritual pengobatan. Barakallahu fikum dibius atau yang semisalnya, itu lain lagi urusannya. Yang jelas upayakan kita menghindar dari minyak wangi yang ada alkoholnya. Banyak kan minyak wangi non alkohol? Banyak sekali. Bibitnya pun juga banyak itu. Barakallahu fikum. Kita lihat. Kemudian kalau qiyas dalalah tadi, jenis yang kedua, itu lafadznya menunjukkan. Dengan penunjukan itu akhirnya bisa dikiaskan. Tapi kalau qiyas syabah itu dikiaskan karena ada unsur keserupaan. Paham ya? Kalau qiyas syabah itu dikiaskan karena ada unsur keserupaan, karena sama-sama serupa kejadiannya atau mungkin serupa. Barakallahu fikum. Ritualnya atau semisalnya akan dikiaskan. Kita lihat penjabarannya. Wal qiyasu ikhtalafa ulama rahimahumullah fi muridi
at-taqsim fi. Qiyas, para ulama berbeda pendapat mengenai barakallahu fikum penetapan pembagian tersebut. Faminhum man qassamahu ala ma syaa alaihi al-muallif. Sebagian mereka ada yang berpendapat sebagaimana yang muallif berpendapat dengannya, yaitu ada 3. Wa minhum man qasamahu ala wajhin akhar. Ada juga di antara mereka yang membagi dengan pembagian yang lain. Faqala al-qiyasu naw'an. Ini pembagian yang lain, perhatikan. Qiyas itu ada 2 jenis. Ini pembagian yang lainnya menurut sebagian para ulama. Jaliyun wa khafiyun. Nah, jali itu qiyas yang nampak jelas gamblang. Paham ya? Khafi itu qiyas yang tahu hanya beberapa orang saja, tersembunyi, enggak nampak secara terang-terangan. Wa tardun wa aksun. Ada qiyas yang sifatnya tardun wa aksun. Aksun itu qiyas yang dibalik. Paham ya? Maksudnya itu, kalau seandainya kamu berbuat baik aja dapat pahala, begitu pula kalau kamu berbuat jelek dapat dosa. Paham ya? Seperti itu. Kalau qiyas tardun, qiyas yang bisa dikatakan pasti atau jazm, tapi nanti kita lihat contohnya kalau beliau sebutkan. Fal qiyasu al-jali, qiyas yang jali huwa al-wadih alladhi sabatat illatuhu bin nas, ya kan? Qiyas jali itu qiyas yang wadih, yang gamblang, yang jelas, yang sebabnya illahnya itu sudah ditetapkan dengan dalil. Paham maksudnya? Qiyas yang jali itu qiyas yang gamblang gitu, yang jelas. Nah, maksudnya sebab atau illahnya itu sudah ditetapkan dengan dalil. Au bima la majala lisyakki fi, atau dengan sesuatu yang tidak ada pintu lagi untuk ragu di dalamnya. Paham ya? Tidak ada celah untuk ragu. Karena jelas gamblang. Kalau sesuatu yang jelas gamblang itu orang kan enggak ragu gitu loh. Paham maksudnya ya? Naam. Wa misaluhu qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, contohnya, perhatikan baik-baik ya. Contohnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yatanajasnani dunas salis min ajli anna dzalika yuhzinu. Perhatikan baik-baik ini. Jangan ada 2 orang saling bisik-bisik ketika ada yang ketiganya. Paham ya? 2 orang jangan bisik-bisik ketika ada yang ketiganya. Berarti 3 orang ya. 3 orang, yang 2 orang itu jangan bisik-bisik. Kenapa kok dilarang? Karena min ajli anna dzalika yuhzinu. Karena dalam rangka perbuatan tersebut bisa membuat dia sedih. Jangan-jangan membicarakan, ya enggak? Paham ya? Padahal dia enggak ngomong apa-apa, enggak bicarakan dia juga, cuman janganlah bisik-bisik di situ. Paham ya? Ini juga para ulama membawa mana kalau misalkan beda bahasa. Kalau beda bahasa ya secara tidak langsung insyaallah dia enggak akan seudon ya, karena beda bahasa. Misalkan yang satu orang Indonesia, yang 2 orang Arab. Ya, dia bisik-bisik dengan orang Arab misalkan. Tapi ilahnya bukan masalah beda bahasanya itu ya. Karena ada unsur kecurigaan itu loh. Nah, apalagi dia bisik-bisik kemudian melihat ngomong melihat lagi. Itu nanti ada kecurigaan gitu loh, paham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat, faqaluhu min ajli anna dzalika yuhzinu. Maka ucapan Rasulullah bahwasanya perbuatan tersebut kenapa dilarang? Karena membuat dia sedih. Pihak yang ketiga tadi sedih. Hadhiyal illah, inilah sebabnya. Sebab larangan karena apa? Membuat barakallahu fikum yang ketiga itu sedih. Sekarang berarti kalau enggak bisik-bisik ini terang-terangan, itu si fulan tuh kurang ajar misalnya. Kedengaran suaranya, enggak bisik-bisik. Paham ya? Ini juga boleh enggak seperti ini? Enggak boleh juga karena ilahnya bukan masalah bisik-bisiknya itu. Membuat dia sedihnya tadi loh. Cemas, paham ya? Nah, nanti khawatir dihukum atau yang semisalnya, paham ya? Jadi permasalahan ini bukan masalah apa? Bukan masalah bisik-bisiknya ya, tapi membuat dia sedihnya tadi, membuat dia sedih atau berprasangka yang lain. Kita lihat, hadhil illah wa alaihi naqul, maka berdasarkan penjelasan tersebut kita katakan idza wujida ihzanul akh bi ghairi tanaji fa innahu barakallahu fikum yathbutun nahi. Ini perhatikan kaidahnya ini. Apabila dijumpai kesedihan pada saudara tersebut tanpa harus berbisik-bisik, maka tetap ada larangannya. Walaupun enggak bisik-bisik tapi kok dia sedih gara-gara kita ngobrol tadi itu, maka ini masuk dalam larangan juga. Paham maksudnya ya? Nah, berbeda kalau murajaah lain lagi kan itu. Kalau murajaah kan jelas kedengaran juga suaranya. Li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nassa 'alal illah. Dikarenakan Rasulullah itu telah menetapkan sebabnya gitu loh. Sebabnya kenapa kok dilarang? Karena membuat sedih, membuat cemas, membuat dia berprasangka yang lain. Faka'annahu qala, seakan-akan Rasulullah mengatakan kullu ma yuhzinu akhaka fa huwa haram. Itu seakan-akan seluruh perkara yang membuat saudaramu sedih itu adalah haram. Jadi upayakan kita menghindarinya. Naam. Wa hadza qiyasun jali. Ini adalah qiyas yang jali, yang nampak, yang gamblang. Wa amal qiyasul khafi, kita ambil satu lagi.
Adapun qiyas yang khafi, yang enggak nampak, fahuwa dzul illah al khafiyah, yaitu qiyas yang memiliki sebab yang enggak nampak, yang tersembunyi, khafiyah. Walihada yakhtaliful ulama rahimahumullah fi tahdidiha. Oleh karena ini, para ulama berbeda pendapat mengenai definisinya. Definisi daripada qiyas yang khafi ini bagaimana? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Karena tahdid itu maknanya terkadang definisi ya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Misalnya contohnya, qiyasur ruz 'alal bur fi subutir riba ini. Karena sudah kita lewati ya, ada barang-barang yang memang mengalami riba di situ. Ruz, beras itu enggak dimasukkan beras di dalam hadis tersebut. Di dalam hadis tersebut kalau barang tambang 2, emas dan perak. Kalau biji-bijian, nah barakallahu fikum, atau kalau buah ada kurma dan apa? Atau kurma saja ya, kurma. Kalau biji-bijian bur sama syair. Kalau yang lainnya milh itu garam. 6 itu mengalami riba. Nah, beras enggak ada kan? Nah, para ulama berbeda pendapat kalau beras bagaimana ya? Ada enggak riba di situ? 2 kilo beras jelek ditukar 1 kilo beras yang bagus. Paham ya? Boleh atau enggak? Kalau yang 6 ini kan enggak boleh. Yang 6 itu selama jenisnya sama, harus mislinnya dan biyadin. Harus sama-sama. Emas 1 gram ditukar dengan 2 gram enggak boleh. Paham ya? Caranya yang 2 gram itu dijual dulu untuk beli emas 1 gram yang bagus. Hadisnya banyak sekali ya, kisah seorang sahabat waktu itu, dia ingin menukar kurma. Jenis kurma yang jelek 2 sa' ditukar kurma yang bagus 1 sa'. Kata Rasulullah jangan. Nah, caranya itu yang 2 sa' itu dijual dulu untuk membeli 1 kurma 1 sa' yang kurma yang bagus. Berarti menunjukkan bahwasannya karena sama-sama kurma, sama-sama emas, itu upayakan kalau kita jual beli jangan kredit, udah. Upayakan jangan kredit pakai emas karena emas ini ada ribanya. Terus bagaimana caranya? Kontan, ya dan biyadin mislin. Apa maksudnya? Seperti masalah mata uang. Barakallahu fikum. Mata uang itu misalkan 100.000, antum beli 105.000 sudah riba. Harus 100.000 dibeli 100.000. Antum nyoba aja, nyoba aja suatu ketika antum pulang kampung, biasanya sebelum Idul Fitri banyak orang jual uang. Uang bagus itu, uang yang masih bagus keluar dari bank itu dijual sama mereka. Nah, itu coba antum ngomong, boleh enggak Pak? Tukar 100.000 dan 100.000, enggak mau dia. Nah, karena apa? Karena menjual. Nah, ini enggak boleh ini. 100.000 kok dijual 105.000 itu udah riba. Karena uang itu dikiaskan dengan apa? Dengan emas atau perak. Karena zaman dahulu mata uangnya apa? Dinar dan dirham. Dinar terbuat dari emas, dirham terbuat dari perak. Jadi harus mislan bimislin. 100.000 walaupun sudah uwal-uwalan, tahu uwal-uwalannya, sudah kusut gitu, ya mau enggak mau itu tukarannya 100.000 juga. Paham ya? Seperti itu barakallahu fikum. Jadi perlu diperhatikan. Nah, di sini para ulama kenapa kok memasukkan dalam kategori rumit? Karena enggak dijelaskan. Yang dijelaskan cuman bur, semacam gandum itu. Syair itu juga sejenis gandum, cuman jenisnya antara bur dan syair itu kan berbeda. Nah, barakallahu fikum. Ada yang jenis bagus, jenis yang jelek. Tapi kalau ruz itu kan beras. Atau bisa dikatakan beras ya, beras. Itu para ulama menganggap ini untuk masalah ribanya itu termasuk perkara yang tersembunyi. Karena enggak disebutkan di dalam hadis. Kita lihat, farruz lam yanus alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya beras itu Rasulullah enggak mengenaskan, enggak menetapkan dengan dalil yang khusus gitu ya. Karena zaman waktu itu mungkin belum ada ya di daerah Arab sana berasnya. Nah, barakallahu fikum, di Yaman saja. Kami pernah nanya orang Yaman itu, di sana itu waktu kami masih di Damas itu kurang lebihnya masuknya beras karena sekitar 50 tahun. Sebelumnya itu enggak ada. Sebelumnya kan makanan khas sana kan roti, tepung gandum, bur atau syair, bikin roti. Ya nanti antum merasakan sendirilah kalau ke sana. Kalau berikan kemudahan ke sana, antum merasakan bagaimana sana. Tapi beras itu dulu enggak ada sana. Oleh karena itu mereka jarang sekali makan nasi itu ngambilnya gini. Makannya pun bukan gini. Karena mereka belum terbiasa juga di antaranya wallah alam ya. Nah, barakallahu fikum, karena terbiasa makan roti khubz itu ya. Nah, barakallahu fikum. Cuman di sini sekarang Rasulullah enggak mengenaskan, enggak memberikan dalil khusus beras itu masuk riba. Fa hal yuqasu 'alal bur? Apakah boleh beras itu dikiaskan pada bur semacam gandum tadi itu? Li'annahu barakallahu fikum makilun mat'um, karena dia bisa ditimbang dan juga bisa dikiloin.
dan juga bisa dirasakan, dimakan juga. Aw la yuqas, atau enggak dikiaskan, li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyan, dikarenakan Rasulullah telah menetapkan, menentukan bahwasannya bukan beras tapi bur. Al-jawab fihi ihtimal. Perhatikan baik-baik ini. Jawabannya ada kemungkinan-kemungkinan. Ada kemungkinan boleh atau tidak. Walihada nusammi misla hadzal qiyas qiyasan khafiyan. Karena jawabannya itu masih muhtamal, masih ada kemungkinan bisa atau tidak, itu dinamakan qiyasnya qiyas apa? Khafi. Qiyas yang samar. Qiyas yang enggak jelas itu, qiyas yang samar. Wa amma qiyasut nam. Barakallahu fikum hafizakumullah. Insyaallah yang dua itu kita tunda pada pertemuan yang akan datang. Intinya untuk masalah asnaf ribawiyah, maksudnya barang-barang riba tadi, upayakan mislan bimislin yadan biyadin. Berbeda kalau beda jenisnya ya. Beda jenisnya lain lagi. Misalkan barakallahu fikum antum beli emas dengan uang, ya jelas enggak mungkin kan dinilai dengan gram, mungkin dengan harganya. Tapi kalau misalkan barakallahu fikum mata uang Indonesia apa namanya? Rupiah dengan dolar itu enggak mungkin sama-sama. Tapi senilai. 100 dolar enggak mungkin antum belinya 100 rupiah. Paham ya? Tapi apa senilai dengan 100 dolar, kurang lebih berapa juta? Ya, berapa sekarang kurang lebih? 100 dolar berapa juta? Nah, lewat sekitar 1 juta lebih ya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Jadi, kalau beda jenisnya ya harus seperti itu. Kalau sama jenisnya, uang dengan uang harus sama. Kalau uang enggak laku, uang misalkan ada uang 50 rupiah enggak laku itu, kita beli 5.000 rupiah boleh enggak? Boleh, karena sudah enggak laku. Yang dipermasalahkan ini masih laku, masih dipakai untuk transaksi jual beli, harus sama-sama. Mohon insyaallah ya. Nah, barakallahu fikum, nasallahu alaihi wasallam wa afiyah fid dunya wal akhirah, walhamdulillahirabbil alamin.